Itu dari apa yang tersirat dari Pak Jokowi. Ia menegaskan dirinya sudah purna tugas. Purna tugas pensiunan nggak tahu. Ya, Begawan kali ini masih tetap akan bicara soal kasusnya Mas Hasto, karena ini memang fenomenal dan perlu kita bahas supaya masyarakat semakin mengerti duduk permasalahannya dan siapa yang sebenarnya mau bermain di sini, yang dikriminalisasi oleh KPK. Nah, kali ini yang belum banyak tak bedah itu apa reaksi Presiden ke-7 sama Wapres sekaligus anaknya itu atas status sekjen PDIP itu. Nah, nek Pak Jokowi bilang katanya sudah purna tugas, sudah pensiun. Bagi wong Jawa sing gak mudeng politik loh, mungkin jawaban itu mau ditelen mentah-mentah, nggak pernah dikupas, tidak pernah tahu maksudnya dari apa yang disampaikan Pak Jokowi itu. Dipahami secara tekstual aja. Apa enenge gitu loh. Sembari menjawab begitu itu, dia lakukan sambil ketawa. Ketawanya itu kayak ketawa ngece gitu. Purna tugas pensiunan nggak tahu. Ya, ini menurut penilaian Begawan loh. Nah, Begawan bisa menilai begitu dari apa yang tersirat dari Pak Jokowi. Jadi raut muka dan cara tertawanya itu loh. Nah, ini akan saya sampaikan kenapa Begawan bisa bilang begitu. Pertama, cara tertawa dia itu menunjukkan rasa puas hati. Wah, wis marem gitu. Lego. Sudah bikin lawan politiknya bisa tersandung hukum. Meskipun belum tentu itu menjadi sebuah godam yang akan menghantam Pak Hasto secara spektakuler gitu loh. Artinya bisa menghancurkan dia. Yang kedua, kata purna tugas atau pensiun itu sejatinya pengen memperlihatkan atau pengen ngandani kita semua. Iki loh, aku wis ora duwe jabatan wae masih bisa berkuasa buat memperkarakan orang-orang yang berseberangan dengan saya. Anak macem-macem, aparat bakal turun tangan. Ya kan kita semua tahu tuh jelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi itu hobinya mau kebalikannya Tro. Waktu mulai melawan partai yang mengusungnya, dia bersilat lidah, leda-lidi, nggak jujur, sen kanan belok kiri dan sebagainya. Contoh, ini saya contohkan ini supaya masyarakat mengerti. Ojo mau menjilat, mendukung, memuja aja supaya paham itu. Kan pernah itu ngomentari tentang usulan tambahan masa jabatan presiden. Jadi 3 periode waktu itu. Respon Pak Jokowi seperti apa tuh? Wah, ini ada yang mau cari muka nih. Ini orang ini mau menampar saya. Sama mau mempermalukan saya itu. Mau masukin saya ke jurang. Lah faktanya, beberapa elit PDIP mengkonfirmasi itu. Dan yang usul perpanjangan itu Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Erlangga, sama menteri satunya lagi, saya lupa. Oh iya, Ding, Caimin. Nah, saya ingat itu. Beneran para menteri itu nyari muka, mau nampar muka, mau mempermalukan. Nah, mereka gak disuruh apa berani ngomong begitu. Ya pasti gak berani. Mereka anak buahnya kok. Soalnya itu usul yang nabrak aturan. Nabrak konstitusi tanpa dasar sama sekali. Seolah-olah dia yang mengusulkan, tetapi saya ngongkon ya Pak Jokowi. Kelihatannya loh, kenyataannya dia minta kok 3 periode kok. Akhirnya kan terbuka. Lah nek beneran dia pensiun, ngapain ada 40 calon kepala daerah masih datang ke rumahnya, meminta dukungan, doa restu dan sebagainya, minta dibantu dalam kampanye. Juga ada relawan, orang ormas, termasuk artis yang mendatangi kediamannya. Atau pas ke Jakarta nemui presiden di rumah pribadinya. Buat apa coba? Demi memenangkan Ahmad Lutfi kemarin itu di Pilkada Jawa Tengah 2024. Berapa kota yang didatangi Jokowi?
Demi kampanye naik mobil, nguncal-nguncal ke kaos. Nangkring itu ngaduk di atas mobil. Nyalami warga, dada-dada, persis seperti yang dia lakukan dulu. Nah, termasuk juga meluangkan waktu ke Jakarta berjumpa dengan Pak Ridwan Kamil. Ya, mengendorse demi kemenangan Pilgub DKI. Yang meskipun akhirnya keok gitu. Rakyat lebih pandai, lebih cerdas. Rakyat DKI ininya yang dipakai. Bukan ini sembako sama gini, enggak. Lah ngono kuwi yang dijalankan pensiunan. Ya masyarakat yang cerdas, yang punya logika, yang berpikir dengan nalar, ora percaya. Lah sebelumnya kan ngaku dia mau aktif ngurus lingkungan hidup. Oh, jadi ngaku ngurus lingkungan hidup itu maksudnya ngurus apa yang isih dambekan. Masih hidup, masih bernapas toh. Alah. Lah kan politisi itu ya makhluk hidup sama gitu loh. Makanya jadi urusannya mantan presiden. Ngono kuwi to maksudnya makhluk hidup, lingkungan hidup. Coba lihat nih tetangga-tetangga kita yang sudah leren. Mungkin pensiun dari instansi, gak lagi ngantor. Apa ya ikut aktivis teman-teman kantor itu. Kantor dia dulu, paling ya ketemu reunian para pensiunan itu. Mereka kan belas gak ketemu sama teman-teman yang masih tugas, purna tugas. Ini biar dianggap kasusnya Pak Hasto duduk atas kepentingan Pak Jokowi. Dia mengatakan sudah purna tugas. Oh, bukan, tidak ada, saya nggak cawe-cawe masalah kasusnya Pak Hasto. Sen kanan belok kiri. Apa yang dikatakan Pak Jokowi ya kebalikannya. Nah, padane kita ini raiso melek, gak melihat, tidak memakai otak kita buat mengkonfirmasi pernyataannya. Lah pensiunan kok umyak wae ketemu elit politik. Ditambah dirinya kan belas tidak berpartai, nggak punya setelah dipecat dari PDI Perjuangan. Sama sekali bukan struktural maupun ngurus organisasi apapun. Loh, aneh banget ini. Oh iya kemarin tuh Mas Romi atau Bang Romahur Muzi itu ketua Dewan Penasihat P3 yang tidak masuk Senayan soalnya. Karena kurang memenuhi syarat untuk masuk Senayan. Kan ditelepon Pak Jokowi juga itu, ngajak ngobrol, ngopi. Memang itu Pak Jokowi minta waktu ketemu. Ngomongi relawan kalau ketemu dengan Mas Romi itu. Dia ditelepon untuk datang ke bertemu dia. Atau ngerembuk mebel kayu jati. Bicara kesibukan pensiun harus kayak mana. Oh dijamin enggak. Ketemu politisi, ya ngomongnya tentang politik. Apa obrolan itu ada unsur membahas lingkungan hidup? Ya enggak lah. Nek berurusan sama makhluk hidup yang masih hidup ya benar. Ya, tapi tidak ngobrol sama Mas Romi itu. Nah dari gestur, mimik muka, sinar wajah, terlihat betul rasa bahagianya diminta komentar soal kasus Pak Hasto ini. Betapa ngeri kejamnya ini. Dan kasus ini terjadi 2019 loh. Dikabarkan juga Harun Masiku keluar masuk Indonesia beneran dia bebas keliaran, nggak diketahui presiden. Metu melebu presiden nggak ngerti. Intelijen nggak ngabari, bin nggak ngabari, nggak mungkin. Nggak update perkembangan, nggak mungkin. Waktu itu antara PDIP sama presiden kan masih sedang baik-baik saja lah, mesra. Mbok cerita saja toh yang jujur aslinya piye itu loh, sebut saja lah. Andai memang waktu itu ada permintaan dari Pak Hasto misalnya loh, supaya aman alias tidak ditangkap sama KPK. Itu ya nek sama sekali nggak tahu loh, umpama loh, kan genara yakin itu. Bisa jadi gini loh, hal itu dibiarkan semacam buat ngoleksi pelanggaran hukum. Jadi ini sebagai alatnya Pak beliau itu. Kalau suatu saat dia berseberangan dengan dia keluarin koleksinya. Yang kelas adanya dibutuhkan jadi pakai nyerang lawan politik. Ini kejam ini. Ini loh kejam dari politisi manapun ini. Aduh, tapi oh ya masih banyak itu penjilat pendukungnya, pemujanya. Ya kita tahulah siapa yang bermain. Berkepentingan pengen menjatuhkan PDIP dan selama 20 tahun di backup, dibela, diusung, diperjuangkan partai banteng. Jokowi itu paham betul ketika itu di backup oleh partai banteng moncong putih. Tokoh kunci tentu selain Bu Mega, siapa orang PDIP yang punya pengaruh, memegang kendali, mengkonsolidasikan kekuatan banteng yang sebenarnya.
nek mau melihat dengan jernih loh, dengan jujur. Mengapa kok enggak Mbak Puan yang disasar? Jadi sasaran untuk diperkarakan. Dia nggak berani. Selain motifnya terlalu kelihatan, soliditas PDIP sulit terganggu. Mau disadari atau tidak, peran besar Pak Hasto menjaga keutuhan partai ini menakutkan Jokowi pada masa depan Gibran yang sebagai wapres. Oh iyalah, ini kalkulasi politik, pandangan politik Begawan terhadap keluarga Jokowi ini. Hanya di PDIP, Ketua Umum serta Sekjen tidak boleh merangkap jabatan apapun. Iya, tidak jadi anggota DPR, tidak ditempatkan komisaris BUMN atau menjabat negara lain, tidak rangkap jabatan. Nah, selama Jokowi menjabat 2 periode, Pak Hasto belas tuh, nggak punya jabatan publik loh. Ini secara kasat mata loh. Tidakkah ini malah membuat kita jadi ragu? Apa urusannya sama Harun Masiku? Coba, masyarakat berpikir pakai nalar. Jangan hanya ngikutin dia aja. Dikasih tai kucing rasanya coklat. Karena terlalu memuja, karena terlalu terpesona. Jangan pakai otak. Masyarakat dalam menilai apapun, termasuk menilai hal politik di Indonesia. Lah ngompoles dari sisi apapun. Memperkarakan Pak Hasto itu sejatinya hal yang wagu. Orang lucu gitu loh. Tidak layak buat dikasuskan. Masa sekelas sekjen sampai ngurus perkara PAW DPR. Bahkan melu-melu urus duit ratusan juta. Kok ya aneh itu. Di PDIP itu waktu 10 tahun berkuasa kemarin itu ada banyak urusan strategis lain. Yang jadi tanggung jawabnya Pak Hasto ngapain ngurusin PAW. Sampai berpikir resiko. Dia nggak mau beresiko dengan urusan cek-cek remeh. Beliau juga sembari bersekolah loh. Waktu itu melanjutkan pendidikan, menyelesaikan doktornya S3 politik sampai 2 kali. Mana sempat dia ngurusin hal-hal seperti itu. Inilah politisi ideologis yang menguji aktivitas kepartian dengan ilmu pengetahuan secara langsung. Beda dengan S3-nya Mas Ahaye yang baru di Indonesia kemarin. Ambil S3 di Unair dengan ambil isu tentang sumber daya manusia. Ya bukannya jelek gitu, enggak. Tapi kan jadi kurang seksi itu. Terkesan penting dan di wisuda S3 biar dapat gelar dokter. Nek Pak Hasto itu disertasinya menyangkut politik sesuai dengan bidangnya. Basicnya dia sebagai politisi. Yakni tentang intervensi kekuasaan Jokowi, langsung itu ditunjuk. Dan dia kuliah di Universitas Indonesia loh. Bukan kampus abal-abal. Pak Ada pengen tahu nggak apa salah satu kesimpulan dalam disertasinya itu? Ambisi kekuasaan Jokowi itu merusak demokrasi. Ini kan soal kajian ilmiah mendasar pada kaidah-kaidah keilmuan. Dan kekuasaan Jokowi yang diangkat dalam disertasi itu akan abadi karena bentuk dalam sebuah karya disertasi. Bisa digandakan, bisa dibaca itu. Bisa sebagai rujukan. Nah, abadi dalam arti anak cucu kita akan bisa membaca pemikiran Pak Hasto di situasi politik sekarang loh. Sampai nantilah, sampai anak cucu kita. Ya nek urusan abadi itu soal kebaikan misalnya, ini soal jasa, tentang pujian tidak jadi soal. Tetapi ini tentang buruknya kepemimpinan nasional seseorang, makasnya si mantan yo emosi tenan sama Pak Hasto ini. Bayangkan anak turun cucu cici canggah udek-udek siwur dan sak terus itu. Turunannya Pak Jokowi itu. Ya, keterima di UI dan ngebaca tesisnya Pak Hasto, gimana rasanya? Dan disertasi itu bakal terus-menerus jadi rujukan bagi peneliti. Mahasiswa lain yang juga akan mengambil doktor di situ. Publikasi atau sumber studi, apapun dari hasil kajian keilmuan bakal berkembang kemana-mana akhirnya. Lah Kompolres yang baik, para pemirsa yang baik, nek di medsos ada pendukung sebelah yang mengklaim bila kriminalisasi Pak Hasto tidak ada kaitannya sama Jokowi, kuwi genah omong kosong. Genah kuwi plek. Mereka itu pemuja, penjilat itu. Pokoknya dapat duit, hanya gitu aja itu. Nah, selain demi kekuasaan, prediksi yang sudah tak sampaikan berulang kali, ini demi menyelinapkan orang.
memasukkan kepentingan, ngudal-udal PDIP. Mlebuke wong rusak ke partai. Rencanakan tahun depan ada kongres tuh, tahun 2025. Dan proses Pak Hasto memang ditujukan ke sana salah satunya. Untuk menggoyahkan, untuk membuat usrak kongres ini. Salah satunya tak tangkap dari reaksi yang disampaikan oleh kader lawas. Yang kok tiba-tiba muncul, dimunculkan. Dikutip di media, pengen tahu siapa dia? Adalah Suryana. Simpatisan dari Cirebon yang pernah jadi wakil ketua DPD PDIP Jawa Barat periode 2005 sampai 2010. Suryana itu bilang agar Hasto ikuti proses hukum sebab Hasto bukan siapa-siapa di PDIP. Weh, lah ini juga sama aja ini. Ini ketoknya kader buangan ini. Lah sekelas Pak Hasto kok disebut bukan siapa-siapa. Lah ini jelas ngasal banget. Lah wong kader zaman 2005 sampai 2010 sekelas media Detik memuat berita ini bukanlah kepengurusan dia rampung 14 tahun yang lalu. Apakah jurnalis Detik tidak bisa nyari atau mendapatkan komentar dari kader yang sekarang masih jadi pengurus itu? Nah, zaman tahun debat semono itu. Nah, tahun dulu loh, Pak Hasto kan ya masih di DPD PDIP Jawa Timur. Ini tidak membuat kita berpikir, ngapain Detikcom ngangkat pendapat kader lawas itu? Biar apa? Beneran nih media grup Transcorp bersih dari kepentingan politik. Ini kan juga berupaya untuk ngudal-udal partai moncong bandeng moncong putih ini dalam menghadapi kongres tahun depan. Nah dari tadi, kan yang tak singgung omongannya si mantan bekas penguasa. Sekarang biar respon tanggapan komentar Gibran. Lucu lagi. Nyimak sing diomongke Wapres sih. Dan ini gena-gena dulunya kader PDIP loh. Gibran itu diangkat, diajukan oleh PDIP, dibela nih PDIP. Nah, Gibran itu merespon pernyataan penetapan kasus Pak Hasto dengan bilang, "Lah, kenapa yang ditanyakan saya? Ya tanya ke KPK." Lah bukankah Kaleman itu menandakan sikap yang seolah-olah dia ramu dengopo sebagai politisi? Padahal dulu waktu awal diisukan mau merapat ke Prabowo, hobinya itu ngaku-ngaku masih berkomunikasi sama beberapa kader PDIP. Masih diajak ngobrol katanya, atau cerita situasi internal partai. Lah jawaban tadi mungkin memang berkaitan sama kepentingan, biar nggak jadi sasaran. Karena memang jirih, ingah-ingi, nggak kendel. Ya level di PDIP kan ya kader biasa, nggak berani ngadepin yang ginian ini. Ini perlu keberanian. Itu ya. Ini pesan Om Kawan, pendapat Om Kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan share Ngompol untuk semua teman. Salam Ngompol, salam Om Kawan. Dadah.